Pria muda itu menderita penyakit aneh. Otaknya kehilangan kendali, terus-menerus mengingat kembali semua kenangan masa lalu. Termasuk informasi tak berguna yang terlupakan jauh di dalam pikirannya. Dan dia juga bisa mengumpulkan serta menganalisis informasi-informasi itu. Untungnya, setiap kali kambuh, hanya sesaat kemudian tubuhnya tak sanggup menahan. Lalu berhenti secara otomatis. Sepanjang waktu gejala itu muncul, dia akan mengalami sakit kepala yang parah. Untungnya, berkat obat khusus dari ibunya, dia bisa mengendalikannya. Hari ini, Zhang Yuanqing kambuh lagi. Setelah minum obat khusus itu sekali lagi, dia menyadari obat itu sepertinya berkurang efeknya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menduga dia sudah kebal obat saja. Setelah itu, dia membereskan barang-barangnya dan melangkah keluar dari kamar. Bibi kecil melambaikan tangan memanggilnya, Yuanzi. Nanti aku antar kakak pergi beli pakaian, ya? Zhang Yuanqing memegang paketnya dengan santai. Melihat alamat pengirimnya dari Jiangnan Hangzhou, dia sedikit bertanya-tanya, juga tidak tertulis jelas siapa yang mengirim untuknya. Tepat saat ini, nenek memukulnya sekali. Jangan pergi dengan adikmu, aku akan mematahkan kakimu sekarang. Ternyata bibi kecil tidak mau pergi kencan buta, jadi dia menjadikannya alasan untuk kabur. Zhang Yuanqing pun pasrah. Ini masalah bibi kecil, mengapa nenek memukulku? Saat mereka berdua bertengkar, dia langsung menyelinap kembali ke kamar. Dia membuka paket itu. Zhang Yuanqing mengeluarkan sebuah kartu hitam yang terlihat cukup keren. Tapi dia tidak tahu untuk apa fungsinya, jadi dia asal memasukkannya ke dalam saku. Setelah itu dia membuka sebuah surat di dalamnya. Melihat tanda tangannya, itu dikirim oleh sahabatnya, Lei Yibing. Dia selalu memanggilnya dengan hormat, Mingge. Karena sejak kecil kehilangan ayah, dia sering diejek oleh teman-teman seusianya sebagai anak tanpa ayah. Saat itu, Lei Yibing telah berdiri melindunginya. Dalam surat itu tertulis, Lei Yibing mendapatkan sesuatu yang menarik. Dia pernah berpikir bahwa itu bisa mengubah hidupnya. Tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Akhirnya dia memutuskan menyerahkannya kepada Zhang Yuanqing. Dia percaya bahwa dia tidak akan menghadapi masalah. Sejak Lei Yibing masuk universitas, sudah beberapa waktu mereka tidak berkomunikasi. Zhang Yuanqing terus berpikir bahwa pihak lain sedang menggodanya. Ia bahkan mengira kartu hitam itu adalah kartu VIP dari klub mewah tertentu. Karena itu, ia segera menelepon saudara Yibing. Kau memang jeli sekali, ya. Tapi di ujung telepon sana adalah suara ayahnya. Mendengar ayahnya terengah-engah, Zhang Yuanqing punya firasat buruk. Dan benar saja, detik berikutnya pihak sana berkata Lei Yibing sudah hilang di sekolah. Zhang Yuanqing buru-buru menanyakan situasi. Paman Lei lalu menjelaskan bahwa Lei Yibing hilang di asrama sejak kemarin lusa. Semua kamera di koridor dan luar asrama tidak menemukan jejaknya sama sekali. Teman sekamarnya masih ingat, sebelum tidur. Ia masih di dalam kamar, tidak pergi kemana-mana. Tapi, ia menghilang tanpa jejak. Zhang Yuanqing sangat terkejut. Menghilang tanpa jejak? Serius? Hal seperti ini, anak usia 3 tahun pun tidak akan percaya. Namun, ia juga tidak tahu situasi pastinya. Jadi hanya bisa menghibur Paman Lei, jangan khawatir. Kakek dari pihak ibunya dan kakak sepupunya sama-sama bekerja di kantor polisi. Nanti ia akan menanyakannya. Setelah menutup telepon, Zhang Yuanqing memikirkan baik-baik seluruh kejadian itu. Menghilang tanpa jejak sejak kemarin lusa. Hari ini, dia menerima kartu hitam yang dikirim olehnya. Saat memikirkan ini, dia hendak mengeluarkan kartu hitam itu untuk dilihat, lalu menyadari. Kartu di dalam sakunya sudah menghilang tanpa jejak. Teringat pada fakta bahwa Lei Yibing menghilang tanpa jejak. Dia seketika merasa merinding. Setelah tenang, dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan rekonstruksi ingatannya untuk mengaktifkan kembali semua ingatan yang terkait. Untuk secara proaktif mengaktifkan kemampuan ini, dia hanya perlu fokus memikirkan suatu gambar yang pernah dilihat, tapi tidak mengingatnya dengan jelas. Setelah mengingat kembali, dia menyadari kartu hitam itu benar-benar sudah menghilang tanpa jejak. Hal itu membuktikan, kartu hitam itu terkait dengan hilangnya Lei Yibing sejak awal. Lei Yibing menghilang setelah mengirim kartu hitam itu. Jelas sekali, kartu hitam itu bukanlah kartu biasa. Padahal, dia malah memilih mengirimkannya kepadanya, bukan menyerahkannya kepada Departemen Keamanan Jiangnan. Mungkinkah karena Departemen Keamanan Jiangnan tidak bisa dipercaya? Sedangkan Zhang Yuanqing, karena memiliki kakek dan sepupu. Kakeknya adalah pensiunan polisi, jadi pihak Jiangnan pasti tidak bisa memengaruhinya. Setelah menggunakan kemampuannya, Zhang Yuanqing kesakitan hingga hidungnya berdarah. Dia buru-buru meminum obat khusus baru merasa lebih baik. Tepat saat itu, orang-orang dari Biro Keamanan Distrik Kang yang tiba. Zhang Yuanqing mendengar. Bukankah itu unit kakak sepupu? Melihat itu, ditambah spekulasi sebelumnya, ini terlalu kebetulan. Dia langsung menyembunyikan surat itu. Menghapus riwayat panggilan dengan Paman Lei. Setelah selesai membersihkan, dia dengan santai melangkah keluar melihat 3 orang berdiri di depan pintu.
Zhang Yuanqing dengan tenang mengundang mereka masuk. Setelah duduk, pria parubaya yang memimpin sudah pasti mulai bertanya tentang Lei Yibing. Dia berkata bahwa Lei Yibing telah menghilang dan sebelum menghilang, telah mengirimkan sebuah paket kepadanya. Lalu bertanya apakah dia sudah menerimanya. Dia berpura-pura baru tahu, dengan terkejut bertanya, bagaimana bisa Kak Lei menghilang? Setelah itu, dia jujur menjawab bahwa dia sudah menerima paket itu. Pria parubaya itu bertanya, ada apa di dalamnya? Dia berkata, tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, kartu hitamnya juga sudah menghilang. Mereka pasti tidak akan bisa menemukannya. Melihat itu, pria parubaya tersebut mengusulkan untuk melakukan penggeledahan. Karena dia adalah orang terakhir yang berhubungan dengan Lei Yibing. Kami ingin memeriksa ruangan, komputer, dan ponselmu. Tentu saja tidak wajib, tapi aku menyarankanmu sebaiknya jangan menolak. Zhang Yuanqing sedikit kesal. Apa bedanya ini dengan pemaksaan? Terserah kalian saja. Toh, membuktikan aku tidak bersalah juga bagus. Gadis berpakaian hitam di sampingnya mendekat, meminta ponselnya. Zhang Yuanqing tersipu dan berkata, itu materi belajar. Aku belajar sendiri, bukan menyebarkannya. Pasti tidak apa-apa, kan? Gadis itu terkikik, tenang saja. Kami hanya akan memeriksa yang berhubungan dengan Lei Yibing saja. Setelah itu, Zhang Yuanqing proaktif bertanya kepada pria parubaya itu tentang situasi Lei Yibing. Toh, dia adalah teman baik selama bertahun-tahun. Tidak bertanya apa-apa malah akan lebih mencurigakan. Jawaban dari pria parubaya itu hampir sama persis dengan apa yang Paman Lei katakan. Zhang Yuanqing menduga, entah Biro Keamanan Jiangnan belum ada kemajuan apa-apa. Atau pria ini tidak ingin mengungkapkan informasi lebih lanjut. Saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba memperingatkan. Jika ada petunjuk apapun, kalian harus segera melaporkannya kepada kami. Sama sekali jangan berniat menyembunyikannya. Kalau tidak, orang hilang berikutnya bisa jadi kamu loh. Zhang Yuanqing merasa tidak tenang. Apakah ini mengancamku? Sementara itu, pemeriksaan sudah selesai. Tidak ditemukan apa-apa. Akan tetapi, gadis itu menatap Zhang Yuanqing dengan tatapan penuh arti. Dia merasa canggung. Pasti dia sudah melihat semuanya. Dia tahu gadis itu pasti telah melihat bahan belajarnya. Pria parubaya itu melihatnya, lalu meninggalkan kartu nama dan pergi. Truong. Nguyen Tan juga meminta neneknya menceritakan kisah Lei Yibing kepada kakeknya dan menghubungi Paman Lei di tempat lain. Pria parubaya itu bertanya pada gadis cantik, Guanya, apakah ada yang kau temukan? Guanya berkata ada penemuan penting. Anak itu bersama kakak perempuan yang memakai stoking hitam. Bahan belajarnya semuanya adalah gambar kakak perempuan yang memikat. Sedangkan tong sampahnya justru sangat bersih. Sangat tidak masuk akal. Dia bergabung dengan banyak grup obrolan. Tapi hanya aktif di grup game dan grup mesum. Wajah pria parubaya itu penuh tanda tanya. Apakah ini penemuan pentingmu? Aku sudah bilang padamu berkali-kali, jangan bicara omong kosong begitu. Kebiasaan ini sangat buruk. Guanya tertawa kecil. Hanya bercanda kok, kamu membosankan sekali. Setelah itu, dia berkata dengan serius, Lei Yibing memang mengirimkan sesuatu untuknya. Sebuah surat disembunyikan di bawah pot bunga, jika tidak salah lagi, itu adalah kartu karakter. Hanya saja, tidak tahu profesi apa itu. Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu berpesan kepada Guanya. Jadi besok, kamu datang ke sini lagi, untuk melihat apakah dia menghilang. Pria itu menerima sebuah kartu hitam yang bisa mengubah hidupnya. Hanya dengan mengaktifkannya, dia bisa memasuki dungeon alam roh legendaris. Menyelesaikan misi bertahan hidup di dungeon, dia bisa menerima hadiah yang sesuai. Sebagai seorang pemula level 0, Zhang Yuanqing malah mendapatkan dungeon pertamanya yang bertipe kematian peringkat S. Saat ini, Zhang Yuanqing masih belum mengetahui perubahan besar yang akan datang. Dia masih berspekulasi tentang kasus hilangnya Lei Yibing. Seandainya Kak Bing menghilang karena ulah manusia. Dot dan target lawan adalah kartu hitam, kalau begitu Biro Keamanan Umum bukan satu-satunya tempat. Ia menduga, di balik kegelapan ini, mungkin masih ada pihak ketiga. Anbing tidak berinisiatif menghubungi Biro Keamanan Publik, sangat mungkin dia tidak mempercayai mereka. Zhang Yuanqing juga tidak bisa memastikan apa tujuan dari 3 orang aneh yang datang sebelumnya. Ia merasa cara terbaik adalah menjelaskan dengan jelas kepada kakak sepupunya. Namun, setelah berpikir ulang, Zhang Yuanqing kembali merasa ada yang tidak beres. Pertama, saat ini ia tidak bisa menghubungi kakak sepupunya. Lagi pula, ia juga tidak bisa menjelaskan mengapa kartu hitam itu menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, pintu kamar digedor keras beberapa kali. Ternyata itu adalah bibi kecilnya yang sedang merajuk. Sudah berjanji akan mengajaknya bermain, tapi malah menggantungnya. Zhang Yuanqing baru saja hendak keluar untuk menjelaskan, ketika kepalanya tiba-tiba terasa panas membara dan sakit sekali. Di dahinya muncul sebuah tanda berbentuk bulan purnama. Di bawahnya juga menampilkan bilah kemajuan 90%. Zhang Yuanqing terkejut menyadari bahwa benda ini persis seperti gambar pada kartu hitam itu.
Ia segera memahami banyak hal. Jadi, kartu hitam itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Berubah menjadi sebuah tanda. Dugaannya benar. Pasti ada seseorang yang mengincar kartu hitam ini, dan Anbing tidak ingin pihak lawan mendapatkannya. Ini adalah hadiah yang bisa mengubah hidup, jadi ia mengirimkannya padanya. Bar kemajuan sahabatnya saat ini telah mencapai 99%. Ketika mencapai 100%, sebuah suara tanpa emosi tiba-tiba terdengar. Pemuatan ulang kartu karakter selesai. Setelah itu, sebuah jendela virtual muncul di hadapannya. Di atasnya, ada papan informasi pribadi, mirip seperti karakter dalam game. Kolom profesi menuliskan 3 kata, Ye Yusen. Indeks moral 60. Di bawahnya, ada juga sebuah pengingat. Jangan pernah membiarkan indeks moral turun di bawah 60. Sebelumnya, kamu tidak punya pilihan. Tapi sekarang, jadilah orang baik. Zhang Yuanqing melihat papan informasi dengan ekspresi terkejut. Lagi-lagi sistem seperti di novel online? Ya. Suara itu kembali terdengar. Mohon berikan nama untuk karakter. Hal yang membuat Zhang Yuanqing merasa tidak berdaya adalah, sudah jadi sistem, tapi kok tidak bisa memberi nama dengan suara. Ia hanya bisa menggunakan pena virtual untuk menulis nama. Dia langsung menulis nama aslinya, namun sistem memberitahukan, tidak bisa menggunakan nama asli. Tidak bisa pakai nama asli, ya? Zhang Yuanqing berpikir sejenak, lalu menulis nama kedua. Sistem memberitahukan berhasil, dan akan membuka dunia spiritual dalam 10 detik. Penguasa langit primordial, semoga keberuntungan menyertai Anda. Zhang Yuanqing tertegun. Tidak menjelaskan apa itu alam spiritual kepadaku, ya? Namun, sistem tak memedulikannya. Saat waktu hitung mundur berakhir, dia memasuki peta alam spiritual yang Ling. Instansi nomor 0079. Tingkat kesulitan S, pemain tunggal, kematian menanti. Misi utama 1, bertahan hidup 3 jam. Misi utama 2, menjelajahi alam spiritual nomor 0079. Terakhir, ada sebuah pengingat. Dilarang membawa item non-alam spiritual saat memasuki dan menyaksikan pemandangan asing di sekitar. Zhang Yuanqing masih sedikit linglung. Saat ini, sistem memberikan informasi tentang peta nomor 0079. Apa kau tahu salah satu dari 10 kisah misterius Songhai? Terowongan yang Ling dibangun pada akhir abad yang lalu, selama proses pembangunan, sebuah tim konstruksi setelah masuk. Mereka telah menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Biro Keamanan Publik telah mencari selama berhari-hari, namun tak menemukan jejak. Hanya satu pekerja yang ikut serta dalam penggalian malam itu yang ditemukan. Meskipun orang ini selamat, mentalnya sudah agak goyang. Jadi gila-gilaan. Tak peduli bagaimanapun aparat keamanan bertanya, dia hanya mengulang satu kalimat, jangan masuk kuil. Zhang Yuanqing langsung berkeringat dingin. Jadi sekarang, aku sedang berada di dalam terowongan yang Ling. Tentu saja aku tahu 10 kisah misterius Songhai. Beberapa hari yang lalu saat pulang kampung untuk peringatan mendiang ayah, aku bahkan melewati terowongan yang Ling. Salah satu dari kisah misterius itu. Di dalamnya jelas tidak seperti ini. Zhang Yuanqing berusaha menenangkan diri. Setelah itu, dia mengingat kembali semua petunjuk yang telah diberikan sistem. Bertahan hidup 3 jam, itu berarti terowongan ini sangat berbahaya, dan konsol memiliki level serta pekerjaan. Itu berarti, hanya perlu menyelesaikan misi. Akan ada hadiah, mungkin, Dewa Pengembara Malam adalah salah satu hadiahnya. Tapi saat ini dia masih belum tahu apa-apa tentang pekerjaan ini. Tampaknya perkataan Tuan Bin tentang sulit dikendalikan hanya menunjukkan tingkat bahaya. Jenis kematian seperti ini sepertinya tidak keren sama sekali. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan muncul di belakangnya. Bahkan mengenakan pakaian penambang dan memakai helm pelindung. Dan di belakangnya ada monster-monster serupa. Zhang Yuanqing segera merinding. Ia segera bersiap untuk kabur. Namun, di sisi lain, ada juga banyak penambang. Ia terkepung, tetapi Zhang Yuanqing tidak mengerti mengapa para penambang ini tidak menyerangnya. Mereka bahkan menunjukkan arah padanya. Melihat itu, Zhang Yuanqing buru-buru lari keluar dari terowongan. Sambil berlari, ia berpikir. Mengapa para penambang itu dengan sukarela menunjukkan jalan padanya? Mungkinkah mereka sedang menggali lubang untuk menjebaknya? Bagaimanapun juga, meninggalkan kelompok penambang itu adalah keputusan yang tepat. Namun, setelah berlari terus-menerus, ia malah sampai di depan sebuah kuil. Zhang Yuanqing segera teringat akan peringatan untuk tidak masuk kuil. Sesuai peringatan itu, ia tidak seharusnya masuk kuil. Tapi sekarang, ia sudah keluar dari terowongan. Sekarang, selain menjelajahi kuil itu, sepertinya tidak ada jalan lain. Jadi, lelaki tua penunjuk jalan itu ingin ia masuk ke kuil ini. Hal ini membuat Zhang Yuanqing merasa sangat tidak tenang. Misi utama sepertinya ada 2 bagian, tetapi sebenarnya saling terkait. Persyaratannya adalah dalam waktu 3 jam, menjelajahi seluruh kuil yang bobrok ini dan bertahan hidup. Bagaimanapun juga, dalam situasi ini, dia tidak bisa berbalik lagi. Kalau tidak, pasti akan mati. Kakak Bing,
Apa yang kamu berikan kepadaku bukan hanya masalah yang sulit dikendalikan, tetapi juga masalah hidup dan mati. Loh, apa boleh buat? Zhang Yuanqing terpaksa masuk ke kuil. Begitu masuk halaman, dia langsung menyadari ada cahaya di dalam rumah. Di sekitarnya juga ada suara-suara aneh. Dia kira dia berhalusinasi, namun sesaat kemudian, terlihat jejak kaki muncul di tanah. Zhang Yuanqing ketakutan sampai berkeringat dingin, ini pasti bertemu sesuatu yang kotor. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, masuk kuil saja. Dibandingkan dengan hal yang tidak diketahui di dalam kuil, makhluk kotor yang tepat di depan mata ini jauh lebih menakutkan. Tepat pada saat jejak kaki itu hampir menyusul di belakang, Zhang Yuanqing, dengan kecepatan lari 100 meter dalam 5 detik, mendobrak pintu kayu dan menerobos masuk ke dalam rumah. Saat ini, suara langkah kaki itu juga menghilang tanpa jejak. Tahap pertama dia sementara aman. Setelah itu, dia mengamati sekeliling. Dia menemukan di tengah-tengah berdiri patung Dewi Raksasa. Di sampingnya ada 2 patung bocah dan pelayan wanita. Pada saat yang sama, Zhang Yuanqing menemukan tangan kiri patung Dewi yang sedang dalam posisi menggenggam, namun kosong. Mungkin benda yang hilang itu adalah salah satu petunjuk. Zhang Yuanqing kemudian memperhatikan bahwa di dinding samping terukir banyak tulisan. Dia menebak itu pasti informasi tentang kuil ini. Setelah selesai membaca, dia menemukan bahwa ini ternyata adalah kuil dari awal dinasti Ming. Bernama kuil San Daoshan, memuja Dewi San Daoshan. Pada awal dinasti Ming, dia bertapa di San Daoshan. Sangat mahir dalam jimat dan mantra, ahli dalam alkimia, bisa memanggil hujan dan mengusir roh jahat. Melindungi satu wilayah agar cuaca baik. Oleh karena itu, dihormati oleh penduduk sebagai dewa. Hingga kini sudah 500 sampai 600 tahun. Tiba-tiba Zhang Yuanqing menyadari sesuatu. Jadi, siapa yang menyalakan lilin di aula utama? Dia tidak sengaja melirik ke bawah meja persembahan dan menemukan ternyata ada mayat seorang pekerja konstruksi. Melihat pemandangan ini, dalam hati Zhang Yuanqing timbul keraguan. Pemandangan di alam spiritual ini, pada akhirnya, apakah diciptakan berdasarkan rumor? Atau memang sudah ada sebelumnya? Jika memang sudah ada sebelumnya, maka itu berarti tim konstruksi secara tidak sengaja tersesat ke tempat ini. Dan barulah ada legenda urban setelahnya. Tapi bagaimanapun juga, Zhang Yuanqing tahu situasinya sangat berbahaya. Tak ada pilihan lain, ia pun terpaksa menguatkan hati memeriksa jasad rubah langit itu. Ia menemukan tulang dada dan beberapa tulang rusuk jasad itu patah. Bahu kanannya juga memiliki beberapa retakan. Tiba-tiba, ia menemukan beberapa lembar kertas menguning di dalam saku. Di sana tercatat informasi tentang guru kepala kuil ini dan para muridnya. Seorang murid junior menemukan bahwa belakangan ini, setiap malam ada seorang murid yang menghilang. Ada murid-murid lain yang menduga itu ulah siluman pemakan manusia. Tapi jelas semua orang punya kultivasi pelindung diri, lantas mengapa mereka menghilang? Sang guru malah tidak mengizinkan hal itu diumumkan keluar. Beberapa hari kemudian, 3 orang lagi menghilang. Murid junior itu makin merasa gelisah. Lalu ia menyadari bahwa kakak senior hari ini sangat aneh. Sepertinya ia telah menemukan sesuatu dan terlihat sangat marah. Murid junior itu melihat tingkah kakak seniornya yang seperti itu, jadi tidak enak untuk bertanya. Namun, keesokan harinya, kakak senior juga menghilang. Murid junior itu tidak tahan lagi, lalu berlari menemui sang guru untuk bertanya. Sang guru hanya berpesan agar ia datang menemuinya setelah matahari terbenam. Saat itu, ia akan menceritakan segalanya, sebuah rahasia terkait guru pendiri Xingxi. 1000 tahun lamanya, dan informasi terakhir terhenti setelah murid junior menunggu hingga matahari terbenam. Zhang Yuanqing tahu ini pasti petunjuk penting. Jika tidak, senior tim konstruksi tidak akan menyembunyikannya di dalam saku. Mungkin menemukan penyebab kehancuran kuil Dewa Gunung akan menyelesaikan tugas utama ekspedisi ini. Tapi, informasi di aula utama sepertinya hanya itu. Jika ingin mencari petunjuk lain, maka hanya bisa keluar, tapi dengan begitu akan menghadapi sesuatu yang menjijikkan tak dikenal. Zhang Yuanqing teringat deskripsi dalam cerita hantu, bahwa ada satu anggota tim konstruksi yang selamat. Mungkin mengikuti jejak orang itu akan menemukan sebuah cara untuk membuka pintu aula. Zhang Yuanqing ragu-ragu, haruskah ia keluar atau tidak? Akhirnya, di antara menunggu mati atau bertaruh nyawa, dia tetap bertekad memilih yang terakhir. Zhang Yuanqing dengan hati-hati berjalan menuju halaman belakang. Di tengah jalan, dia kembali menemukan beberapa mayat anggota tim konstruksi. Meskipun Zhang Yuanqing sudah agak kebal dan terbiasa melihatnya, tapi tetap merasa sangat mengerikan. Setelah memeriksa sebentar, dia menemukan semuanya menderita luka parah. Tepat saat ini, dari balik gapura terdengar suara minta tolong. Zhang Yuanqing benar-benar ketakutan setengah mati. Tak perlu berpikir 2 kali, pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di balik pintu itu. Bagaimana bisa aku menyelamatkannya? Kau benar-benar memberiku hadiah besar, ya? Jika aku bisa selamat keluar dari sini, aku pasti akan mengirim semua materi.
Belajarmu kepada Paman Lei agar Paman tahu betapa rajinnya kamu belajar. Setelah meninggalkan halaman yang mengeluarkan suara, Zhang Yuanqing kembali menemukan sesosok mayat, dan di sini ditemukan sebuah jimat, sebuah cermin perunggu, dan sebuah buku kuno. Saat ini, suara notifikasi yang sudah lama tidak terdengar berbunyi, telah menemukan item Lin Chan Chen Tifu. Item sekali pakai, dapat digunakan. Catatan, jimat yang dibuat oleh Dewa Harmoni Malam yang kuat. Catatan, pembasmi segala jenis mayat iblis. Tempelkan di dahi mereka. Sedangkan buku kuno dan cermin perunggu, tidak ada notifikasi apapun. Zhang Yuanqing menyadari bahwa jimat ini pasti adalah item penting. Setelah itu, dia membuka buku itu untuk melihat apa yang tertulis di dalamnya. Aku telah bergabung dengan kuil Dewi Badao San selama 2,5 tahun. Aku telah belajar cara membaca dan menulis. Kakak seperguruan senior berkata untuk menunggu guru menyeberangkan arwah gentayangan dan kembali ke gunung. Maka aku bisa secara resmi dibimbing untuk memulai kultivasi. Dung Hon Tuat, ini adalah metode permulaan dari Dewa Pengembara Malam. Raja yang memberontak, asap dan api berkobar di mana-mana. Guru adalah yang terkuat di antara Bai Ye Yusen. Fu Chong terpaksa turun gunung untuk menyelamatkan arwah, jika tidak peperangan belum akan berakhir. Bencana aura jahat akan bangkit lagi. Rakyat jelata akan semakin tidak tenang. Sambil membaca dan melihat-lihat, Zhang Yuanqing merasa bahu kirinya sedikit pegal dari catatan buku harian itu. Ini adalah proses kultivasi dan kehidupan dari pemilik buku harian di kuil. Sepertinya ia adalah orang yang sama dengan pemilik kertas kuning di aula utama. Melalui kata-kata seperti, Raja Yan melakukan pemberontakan. Alur waktu sepertinya adalah periode sejarah dari Perang Yongnan. Tapi Ye Yusen tidak seperti sejarah sebenarnya. Dia dengan cepat membalik ke bagian selanjutnya dari kertas kuning di aula utama. Matahari terbenam, langit akhirnya gelap. Aku mendengar suara ketukan pintu. Saat membuka pintu, aku malah menemukan orang yang berdiri di luar bukanlah guru, melainkan kakak senior tertua yang menghilang tadi malam. Tetapi aku sama sekali tidak senang karena kakak senior tertua kembali. Dia hanya sesosok mayat, dadanya berlumuran darah, jantungnya entah dicabut oleh siapa. Kakak senior tertua menatapku tajam. Dia berkata, jangan percaya guru. Tapi, sampai di sini, isinya sudah sobek. Zhang Yuanqing tak bisa berkata-kata, saat seru-serunya malah berhenti. Ini kan sama saja seperti para penulis payah yang suka menggantung cerita. Setelah itu, Zhang Yuanqing mengambil cermin perunggu untuk diamati. Ia terkejut menemukan ada roh pendendam yang menempel di punggungnya melalui pantulan cermin. Tepatnya di bahu kiri, Zhang Yuanqing tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Indeksnya langsung 0. Ia berusaha menenangkan diri. Ia buru-buru menempelkan jimat di kepalanya, berharap itu berguna, lalu kembali mengangkat cermin perunggu untuk melihat ke belakang. Tapi, ternyata tidak ada efeknya sama sekali. Zhang Yuanqing merasa tamat riwayatnya. Bahunya terasa semakin sakit, tangan dan kakinya mulai sedingin es. Hantu ini sepertinya sedang mengisap energi yang untuk mengisi yin-nya. Ia seolah mendengar panggilan dari tim renovasi kuburan. Selamat datang, kawan, saatnya melapor. Anak muda memang suka mencari masalah sampai mati. Tepat saat itu, Zhang Yuanqing kembali mendengar suara langkah kaki kelotak-kelotak asteris. Mengejarnya dari luar pintu utama aula. Kali ini benar-benar masalah belum selesai, masalah lain sudah muncul lagi. Zhang Yuanqing sedikit putus asa, tidak takut dengan banyaknya hantu. Kalau kalian membunuhku, tunggu sampai aku jadi hantu, pasti kalian yang akan malu. Kemudian dia buru-buru bersembunyi di balik jendela. Tidak lama kemudian, dia langsung menyadari bahwa asal suara langkah kaki itu ternyata adalah sepasang sepatu dansa berwarna merah. Ini kuil dari zaman awal dinasti Ming. Kok ada sepatu dansa merah gaya barat di sini? Dilihat dari sudut manapun, ini terasa sangat aneh. Dia buru-buru berjongkok, tidak berani mengamati lebih jauh. Setelah itu, Zhang Yuanqing mengeluarkan cermin perunggunya lagi. Bahunya sudah sakit sampai serasa mau putus. Rupanya, retakan di bahu tim konstruksi disebabkan oleh hal ini. Setelah suara langkah kaki menjauh, Zhang Yuanqing memutuskan untuk lari kembali ke aula utama. Mungkin masih ada seberkas harapan untuk selamat. Akhirnya, sebelum dia ambruk, dia berjuang merangkak kembali ke aula utama, dan roh penuh dendam juga menghilang seperti yang dia duga. Benar saja, aula utama memang tempat yang aman. Jadi, dia tidak akan diserang secara bersamaan oleh sepatu dansa merah dan roh penuh dendam. Dia masih bisa mengandalkan aula utama untuk bertahan hidup. Setelah menjelajahi sebentar, Zhang Yuanqing juga sudah mendapatkan gambaran umum situasinya. Sepatu dansa merah dan roh penuh dendam itu sudah pasti berbahaya. Ditambah lagi, ada sesuatu yang tidak diketahui di halaman yang mengeluarkan suara minta tolong itu. Tepat pada saat ini, notifikasi kembali muncul. Misi utama pertama Zhang Yuanqing, bertahan hidup selama 3 jam, telah selesai. Misi utama kedua, eksplorasi, juga telah mencapai 20% kemajuan. Hadiah untuk misi.
Utama yang pertama adalah jimat penenang arwah kuburan, yang akrab, dan 15% pengalaman. Bisa dilihat di menu benda yang telah terbuka. Akhirnya, dia juga menerima 36 jam istirahat. Sebelum Zhang Yuanxing sempat sadar sepenuhnya, tubuhnya sudah mulai berteleportasi. Dalam sekejap mata, dia sudah kembali ke kamarnya. Zhang Yuanxing buru-buru berbaring di tempat tidur familiarnya. 36 jam. Setidaknya, untuk sementara waktu, dia tidak perlu tegang lagi. Setelah itu, dia memeriksa inventarisnya. Jimat penenang mayat hidup ada di sana, dan di pojok kanan bawah, ada pengalaman serta levelnya. Melihat levelnya yang 0, Zhang Yuanxing menebak. Mungkin dia masih belum resmi menjadi dewa pengembara malam. Setelah istirahat sebentar, Zhang Yuanxing berniat menceritakannya kepada sepupu laki-lakinya yang bekerja di Departemen Keamanan Publik. Namun, setelah memikirkannya lagi, sekalipun orang biasa tahu tentang pengalaman ajaib ini, mereka pasti akan mengira dia berhalusinasi. Jadi, kamu teringat pada 3 orang yang datang ke rumahmu sebelumnya. Zhang Yuanxing menduga ketiga orang itu tahu seluk-beluknya. Maka ia menelepon pemimpin kelompok, pria parubaya bernama Li Dongze. Dan benar saja, begitu Li Dongze membuka mulut, ia langsung berkata, "Oh, kamu sudah keluar dari alam roh. Kalian semua sudah tahu, ya? Pertama-tama, selamat karena kamu telah menjadi pengembara alam roh. Itulah sebutan bagi orang-orang seperti kita. Aku juga pengembara alam roh. Bedanya, aku dari pihak pemerintah. Sedangkan kamu, bebas. Kamu punya 2 pilihan. Pertama, bergabung dengan kami. Kami akan membantu dan melatihmu. Kedua, menjadi seorang kultivator bebas. Cukup mendaftar pada kami, dan berjanji tidak menggunakan kemampuanmu untuk melanggar hukum, itu saja. Tentu saja, kamu tidak akan menerima bantuan apapun dari pemerintah. Tanpa perlu berpikir, kamu langsung memilih opsi pertama. Aku bersedia bergabung dengan organisasi demi negara, demi rakyat, dan mengorbankan diri demi kebaikan yang lebih besar. Li Dongze sangat puas. Benar-benar berasal dari keluarga petugas keamanan. Anak muda ini sangat tercerahkan. Istirahatlah lebih awal. Besok pagi aku akan menjemputmu. Zhang Yuanxing berkata tidak masalah, sekaligus merasa sedikit canggung. Terakhir kali, aku menyembunyikan dari kalian soal Bin yang mengirimiku kartu. Dia bilang untuk hati-hati, dan itu benar. Pagi berikutnya, Zhang Yuanxing bangun dengan wajah lelah. Semalam dia terus bermimpi arwah pendendam, tidak bisa tidur sama sekali. Kebetulan kakeknya juga ada di sana. Zhang Yuanxing langsung menanyakan kepada kakeknya tentang insiden di terowongan yang. Apa kakek tahu bagaimana keadaan pekerja yang selamat dari insiden itu dulu? Bagaimanapun juga, kakeknya adalah salah satu penanggung jawab insiden tersebut. Kakeknya menjawab kalau itu sudah lama sekali dan dia sudah lupa. Neneknya yang duduk di sampingnya menyahut, dia ingat pekerja yang selamat itu kemudian menghilang. Neneknya juga bilang kalau Tuan Chen sendiri yang menceritakan padanya. Tapi kakeknya menyuruh neneknya untuk tidak percaya hal-hal seperti itu. Harus percaya pada sains. Zhang Yuanxing menyadari bahwa orang yang selamat itu mungkin juga sepertinya. Menyelesaikan tugas 1, mendapat istirahat 36 jam, baru kemudian kembali ke kenyataan. Setelah itu, dibawa lagi ke alam roh dan tidak bisa kembali lagi. Ini juga berarti bahwa tugas kedua, menjelajahi kuil Dewa Gunung, barulah yang paling berbahaya. Oleh karena itu, pilihan Zhang Yuanxing untuk bergabung dengan pemerintah adalah keputusan yang tepat. Setelah selesai mencuci muka, dia keluar mencari Li Dongze di belakang. Kakek diam-diam mengamati punggungnya, di dalam mobil mewah yang terparkir di gerbang kompleks apartemen. Zhang Yuanxing bertemu Li Dongze lagi. Ia bertanya, "Kau ingin minum apa?" Zhang Yuanxing menjawab, "Coca-Cola." "Kalau begitu, nanti harus ke supermarket dulu untuk membelinya. Setiap hari minum alkohol, mana mungkin ada Coca-Cola di sini." Setelah itu, Li Dongze langsung ke intinya. "Sekarang, aku akan mengantarmu mengurus prosedur pelantikan, sekalian memberimu pelatihan dasar. Sekaligus, aku akan memperkenalkan diri sedikit. Aku adalah Li Dongze, praktisi alam spiritual tingkat 3 dari 5 elemen Ming. Cabang Songhai. Ketua Tim 2, Wilayah Kang yang 10. Profesiku adalah penyelidik. Kedepannya, kita adalah rekan kerja. Alam spiritual adalah kekuatan supernatural yang saat ini belum bisa dijelaskan oleh sains. Bahkan kami pun belum sepenuhnya memahami alam spiritual yang eksis dalam realitas. Tapi terpisah dari realitas. Hanya orang-orang terpilih yang bisa memasukinya. Dan cara terpilihnya adalah melalui kartu karakter. Setelah mendapatkan kartu karakter, kamu akan memulai misi tantangan. Jika berhasil melewatinya, kamu akan mendapatkan profesi yang sesuai dengan memiliki skill dan karakteristik dari profesi itu. Adapun mekanisme alam roh dalam memilih praktisi, itu masih belum ditemukan. Saat ini, cara kartu karakter diberikan terkadang muncul langsung di dalam tubuhmu. Terkadang ditemukan di pinggir jalan, dan kadang juga tidak sengaja mengeklik tautan tertentu di internet. Melewati misi tantangan untuk mendapatkan profesi hanyalah langkah awal.
Praktisi yang ingin naik level dan menjadi lebih kuat perlu terus-menerus menerima misi. Dan masuk ke alam roh. Tentu saja, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Misi tidak terlalu sering muncul, dan tidak semua alam roh berbahaya sampai mengancam nyawa. Sebaliknya, beberapa alam roh cukup menarik. Saya sendiri dalam 2 tahun terakhir baru masuk 3 kali alam rahasia solo. Di waktu lain, semuanya adalah alam rahasia multi pemain yang sedikit lebih aman. Lagi pula, jika ingin mendapatkan kekuatan super, pasti harus membayar harganya. Zhang Yuanqing mendengar itu, bukankah itu seperti instance game? Bagaimana kamu bisa mengerti seperti itu? Dungeon solo itu, loh, yang paling banyak makan korban. Kalau dungeon group, ada yang bikin mati, ada juga yang cuma bikin nyesek karena kena penalti. Di alam roh jenis hukuman, meskipun kau gagal total, paling-paling cuma dipotong poin pengalamanmu saja. Makanya, itu jauh lebih aman. Tapi, kok, dungeon solo malah punya tingkat kematian paling tinggi? Itu karena dungeon solo sudah pasti alam roh yang disesuaikan dengan profesimu. Ambil contoh aku, yang profesinya, penentu akurat, ini. Kemampuanku itu mengamati, melacak, dan menganalisis. Jadi, 3 kali aku masuk ke alam rahasia solo, semuanya itu aku jadi detektif. Menyelesaikan kasus di tengah hutan rimba, saling kejar-kejaran dengan penjahat, atau bertahan hidup di alam liar. Dan semacamnya. Pokoknya, semua itu jenis yang cukup berbahaya, deh. Oh ya, setiap profesi di tahap transenden dan tahap Sein, punya dungeon alam roh yang berbeda-beda, loh. Setelah mendengar itu, Zhang Yuanqing langsung teringat profesinya sendiri. Kalau begitu, dungeon solo yang akan kuhadapi nanti pasti bertema horor, dong. Lalu, dia bertanya tentang hilangnya Lei Yibing. Apakah hilangnya Lei Yibing juga karena masuk ke alam roh? Li Dongze langsung saja menyampaikan dugaannya. Dugaan dari staf pemerintah di Hangzhou. Lei Yibing mungkin saja sudah tewas di dalam alam roh. Karena dungeon alam roh yang biasa, di tingkat supranormal, pada dasarnya bisa keluar dalam 1-2 hari. Tapi Lei Yibing sudah menghilang selama 4 hari. Mendengar itu, Zhang Yuanqing tertegun. Dia bertanya dengan cemas, lalu bagaimana dengan tingkat di atas supranormal? Li Dongze juga tidak begitu jelas. Namun, pasti akan lebih lama dari tingkat supranormal. Zhang Yuanqing masih punya harapan, siapa tahu kakak Bing sudah berada di tingkat di atas supranormal. Dia sendiri belum bisa membantu apa-apa saat ini, hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Dia tiba-tiba bertanya, berapa nilai moralmu? Zhang Yuanqing menjawab, 60 poin. Li Dongze memberikan peringatan. Nilai moral itu adalah lubang terbesar, loh. Hanya jika di bawah 60 poin, mekanisme hukuman alam roh akan terpicu. Itu akan memberitahukan posisimu kepada semua praktisi alam roh di kota yang sama dan mengumumkan misi pemurnianmu. Zhang Yuanqing merasa jengkel. Kalau begitu, bukankah seumur hidup ini aku tidak boleh berbuat jahat, dong? Kalau begitu, lihat saja materi belajarmu. Apakah beberapa skill itu dianggap merusak moral? Kalau iya, lalu teman-teman baikku harus bagaimana? Li Dongze tertawa terbahak-bahak mendengar pemikiran ini. Tenang saja, hanya mencuri, merampok, dan melukai orang lain yang dihitung akan dikurangi 15 poin, tergantung tingkat keparahannya. Kalau membunuh orang, dikurangi 10 poin. Intinya, jangan menimbulkan konsekuensi serius. Seperti cedera atau kematian. Secara pribadi, moralmu tidak ada yang mengatur, tentu saja ada pengurangan dan ada juga penambahan. Jadilah orang baik, ya. Keberadaan poin kebajikan sepertinya masuk akal. Hal ini lagi-lagi membuat Zhang Yuanqing tidak mengerti. Masuk akal, karena alam roh adalah fenomena supranatural. Kenapa bisa berhubungan dengan tatanan umat manusia? Tidak lama kemudian, mereka tiba di cabang Taijian. Li Dongze terus menjelaskan sambil memimpin jalan. Untuk meningkatkan poin kebajikan juga sangat sederhana. Hanya perlu berbuat baik saja. Contohnya, banyak praktisi dari organisasi jahat. Semuanya sangat antusias melakukan amal dan donasi. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan poin kebajikan. Artinya, hanya dengan cukup uang, bisa membunuh orang sembarangan. Sungguh ironis, bukan? Kau tidak akan pernah tahu seperti apa wajah orang-orang yang beramal di balik layar. Ironisnya, yang lebih ironis lagi adalah nyawa manusia bisa diukur dengan uang, kenyataannya memang begitu, dan alam roh pun sama. Selain itu, para praktisi saling membunuh tidak akan mengurangi poin kebajikan. Baiklah, mari kita bahas organisasi resminya. Iya, kita termasuk dalam aliansi 5 elemen yang dibentuk dari 5 kekuatan besar, yaitu Bai Kehui, Bai Humeng, Chi Huobang, Sui Senggong, dan Zongting. Yang sesuai dengan 5 profesi, penarget, penyelidik, master api, roh air, dan roh bumi. Selain aliansi 5 elemen, ada juga beberapa organisasi dengan latar belakang resmi. Nanti, aku akan memberimu dokumennya agar kau bisa membacanya sendiri. Aliansi 5 elemen juga baru bersekutu selama 25 tahun ini saja. Sebelumnya,
karena sifat yang bertentangan. Kepribadian yang berbeda, mereka tidak terlalu rukun. Ambil contoh para roh kayu dari Bai Kehui. Mereka adalah para ekstremis pelindung lingkungan dan anggota perkumpulan pelindung hewan. Li Dongze sendiri sangat kesal dengan mereka. Ngomong panjang lebar, dia mulai menjelek-jelekan faksi-faksi lain lagi. Contohnya, Zongting itu bisnis properti. Sui Sengong membudidayakan semacam bakteri. Pada akhirnya malah memuji diri sendiri, pengintai dari Baihu. Kita ini pintar, tenang dan cekatan, barulah profesi yang paling sempurna. Zhang Yuanqing bisa dibilang sudah memahami dasarnya, seperti dalam game. Chi Huoban seperti prajurit. Sui Sengong adalah penyihir air. Bai Kehui adalah pendeta dan pemanggil. Zongting sepertinya adalah tank. Kalau pengintai, kalian mungkin harganya 75 koin emas per unit, ya? Benar, kan? Li Dongze menatapnya dengan ganas. Kau mau kepalamu dihancurkan, ya? Dia bilang, pengintai setelah melewati tahap transenden akan memiliki kemampuan bertempur solo yang sangat kuat. Sungguh adalah sebuah profesi yang sempurna. Ini bukan aku membual, kok, tetapi di antara profesi resmi yang diakui. Hanya Ye Yusen lah yang paling kuat. Ye Yusen di tahap awal transenden sudah bisa mengerahkan kemampuan pembunuhan dan daya ledak yang sangat kuat. Selain itu, masih bisa berkomunikasi dengan roh, melatih roh, mengendalikan jiwa, kemampuan beragam dan daya juang yang hebat. Kelemahannya adalah jumlah Night Wanderer yang terlalu sedikit. Setidaknya, kota Songhai saat ini tidak punya Night Wanderer. Pertama adalah, Spirit Realm yang melatih Night Wanderer di Songhai terlalu sedikit. Kedua adalah Tai Yi Men di Jingcheng terus-menerus merekrut Night Wanderer dari mana-mana. Setelah mengatakan ini, Li Dongze baru teringat belum menanyakan pekerjaan Zhang Yuanqing. Benar juga, apa pekerjaanmu? Zhang Yuanqing berkata, sungguh kebetulan. Aku ini, Night Wanderer. Seketika, suasana hening sesaat. Detik berikutnya, Li Dongze bertanya dengan terkejut. Kamu yakin kamu Night Wanderer? Zhang Yuanqing mengangguk, benar. Setelah memastikan itu, ia dengan gembira memeluk erat Zhang Yuanqing. Luar biasa, aku lagi-lagi berhasil mendapatkan seorang Night Wanderer. Ini adalah profesi yang super hot asteris. Perlu kau tahu, seorang wanita jelita dari Bai Kehui sampai harus memancing seorang Night Wanderer. Untuk dijadikan mata-mata Chi Huoban, tidak ragu menggunakan jebakan kecantikan di ranjang. Itu membuatnya dengan sukarela bergabung dengan Bai Kehui dan menjadi mata-mata ganda. Ah, apa nama spirit realemmu? Zhang Yuanqing berkata dengan tenang. Wajah ketua Li Dongze, sang penatua agung, menggelap, ia berkata dengan canggung, boleh juga. Itu nama yang bagus. Sekarang saya akan mengaturnya agar kau bisa bekerja, gaji bulanan 2 fan. Menjalankan misi ada tunjangan, dan jika berhasil, ada bonus kinerja juga. Bagaimana menurutmu? Zhang Yuanqing mengangkat kedua tangan. Tidak masalah, bos. Saat mengurus berkas, Guan Ya, petugas alam spiritual tingkat 2, juga muncul. Dia juga bekerja sebagai penyelidik, sama seperti Li Dongze. Melihat kakak cantik ini, Zhang Yuanqing tiba-tiba teringat kejadian sebelumnya, yaitu saat dia memeriksa dokumen belajarnya. Merasa sedikit malu, Li Dongze berkata, kau datang di saat yang tepat. Kontrak ini kuserahkan padamu. Lanjutkan bicara dengan Zhang Yuanqing, ya. Aku ada pekerjaan mendesak, harus menghubungi atasan. Guan Ya menatap Zhang Yuanqing yang tersipu, lalu ia tersenyum dan berkata, bukankah ini bocah penggemar berat, kakak itu? Sepertinya kau sudah menyelesaikan misi tantangannya. Sebelum pergi, Li Dongze masih merasa tidak tenang, ia berpesan. Dan kau, jangan mengatakan hal-hal aneh di depan para mahasiswa muda kita itu. Dia masih anak-anak. Guan Ya terkekeh, menatap Truong Nguyen Tan yang wajahnya memerah, lalu bertanya. Menurutku mahasiswa pasti ingin tahu lebih banyak tentang ujian alam roh ini. Bukan begitu, mahasiswa. Dia sedikit senang. Dia setuju, berkata, baik, ceritakan lebih banyak tentang itu. Melihat ekspresi bahagia Li Dongze, Guan Ya sedikit penasaran. Kepala Li, ada apa sampai segembira itu? Kenapa jalan sampai terlihat seperti melayang begitu? Setelah dia tidak terlihat lagi, Guan Ya meletakkan tangannya di bahu Truong Nguyen Tan dan berbisik, sudahlah, abaikan saja dia. Pertama, kamu isi formulir ini, lalu berikan kartu identitasmu padaku. Jika tidak membawanya, kamu bisa memberitahukan nomornya dulu. Dia masih menunduk canggung dan menjawab, ah, iya. Sambil menunggunya selesai, dia bertanya dengan santai, kepala unit pasti sudah memberimu pelatihan dasar, kan? Truong Nguyen Tan menjawab sambil melakukan pekerjaannya. Ah, ada sedikit yang sudah dijelaskan. Guan Ya mendengar itu lalu melanjutkan. Ada beberapa hal yang ingin kujelaskan padamu. Mulai hari ini, KTP aslimu tidak akan bisa digunakan lagi. Dan organisasi akan memberimu sebuah kartu. Kartu identitas baru. Dalam 3 hari, dia akan memberikannya padamu.
Kau bisa membeli tiket kereta cepat atau tiket pesawat biasa, sekaligus bisa menggunakan jalur kereta api berwarna hijau. Sedangkan kartu untuk pemula akan kuberikan padamu besok. Mendengar itu, dia terkejut dan segera menoleh bertanya, "Hah? Kenapa begitu?" Dia menjelaskan perlahan, "Saat kau menamai dirimu sendiri, alam roh akan mengingatkanmu bahwa kau tidak bisa menggunakan nama aslimu." Zhang Yuanqing masih belum mengerti dan bertanya lagi, apa ada masalah?" Jari lentik Guanya menunjuk ke arahnya lalu berkata, "Ini ada alasannya sendiri." Nada suaranya menjadi serius. "Kami membagi profesi di alam roh menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah profesi yang sah, yaitu profesi yang resmi. Jenis kedua adalah profesi jahat. Praktisi alam roh yang memiliki profesi jahat akan memiliki sifat kejam dan haus darah, atau mesum dan kejam. Dan semuanya memiliki hasrat yang sama. Itu adalah memburu para praktisi alam roh sesuai profesi resmi. Oleh karena itu, mengungkapkan identitasmu sangatlah berbahaya." Zhang Yuanqing meletakkan pena di meja lalu bertanya-tanya, "Jadi, Guanya dan Li Dongse bukan nama asli, kan?" Guanya menjawab setengah bercanda dan setengah serius. "Coba tebak." Dia berkata dengan nada bangga, "Kami adalah organisasi pemerintah. Dan dalam situasi normal, kami adalah pemburunya, sedangkan mereka adalah mangsanya." Mendengar itu, dia tak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. "Kak Guanya pasti pemburu yang hebat, ya?" Melihat Zhang Yuanqing berbicara semanis itu, Guanya mendekatkan diri padanya dan bertanya, "Kamu pandai sekali merayu, ya? Sudah punya berapa pacar?" Zhang Yuanqing menjawab dengan malu-malu, "Aku jomblo." Dia menutup mulutnya, tertawa mengejek. "Tempat sampahmu bersih sekali, ya? Kupikir kamu sudah punya pacar, loh." Dalam hatinya, dia memiliki sebuah pertanyaan. "Apa kakak dan bibi kecil punya hobi khusus dengan tempat sampah, ya?" Guanya menyipitkan mata dan tersenyum. Sambil mengulurkan ponselnya, ia menawarkan, "Apa kau mau kakak membantumu membeli pacar online?" Zhang Yuanqing tak perlu berpikir panjang. Ia langsung menolak, sekaligus mengungkapkan pendapatnya. "Tidak usah, aku suka mengejar pacar sungguhan." Mendengar itu, dia memegangi perutnya, tertawa terbahak-bahak, "Aku menyukaimu, bocah." Namun, ia tidak tertawa sedikit pun, hanya menjawab dengan serius, "Aku juga menyukai kakak Guanya." Kata-kata itu membuat Guanya terperanjat sejenak. Tawanya pun langsung hening. Dia menunduk, berkata dengan nada yakin, "Aku tidak percaya kau lajang." Zhang Yuanqing lalu mengangkat 3 jari, bersumpah, "Aku bersumpah demi langit dan bumi, jika aku membohongi kakak Guanya walau sepatah kata saja, maka saat keluar, aku akan tertabrak mobil sampai mati." Tidak ingin membahas masalah ini, Guanya kembali ke topik utama, "Apa-apaan lelucon ini? Mari lanjutkan pembicaraan utama." Seluruh wilayah distrik Kang yang ini memiliki 10 tim praktisi ranah spiritual. Kita adalah tim kedua yang memiliki 5 praktisi ranah spiritual. Jika ditambah kau, jadi ada 6 orang. Di antara para praktisi ranah spiritual anonim, hanya ketua pasukan dan aku yang termasuk dalam pasukan Harimau Putih. Kamu direkrut oleh 10 ketua dan menunggu ketika menjadi karyawan tetap. Maka kamu juga akan menjadi anggota pasukan Harimau Putih. Kuharap kamu mengingat hal ini. Dalam hatinya, dia menghela napas kagum. Perselisihan antar faksi di aliansi 5 elemen tampaknya lebih dalam dari yang dibayangkan. Zhang Yuanqing menepuk-nepuk dadanya, berjanji, "Nanti, aku akan ikut kakak Guanya berjuang." Mendengar itu, dia tersenyum puas sambil mengambil lembaran kertas di meja untuk melihatnya. "Aku sangat suka berinteraksi dengan pria-pria energik. Coba kulihat, apakah kamu sudah selesai mengisinya?" Guanya bergumam membaca informasi yang telah diisinya, 21 tahun. Ide primordial Heavenly Venerate juga cukup berwibawa, ya. Kamu tidak takut dipukuli di luar gerbang, ya. Pekerjaan, ya. Saat membaca sampai sini, dia sedikit berhenti. Sepertinya tidak percaya pada matanya sendiri. Melihat lebih dekat, dia melihat 3 huruf itu. Guanya sangat terkejut, berseru, "Dewata Malam." Suasana di ruangan itu dengan cepat tenggelam dalam keheningan. Dia mendongak, menatap Zhang Yuanqing, dan bertanya dengan suara bergetar, "Kamu adalah Dewata Malam?" Dia mengacungkan jempolnya dan tersenyum menjawab, "Benar aku." Guanya teringat ekspresi bahagia Li Dongse. Maka ia paham, pantas saja dia melaju seperti terbang. Tiba-tiba dia mengangkat dagu Zhang Yuanqing, membuat pemuda itu terkejut hingga wajahnya memerah. Guanya menatapnya dari atas dan menyatakan, "Mulai sekarang, tim kita akan memiliki seorang pengembara malam. Karena itu, kamu tidak boleh kabur dengan gadis liar dari organisasi lain itu, ya. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besar." Zhang Yuanqing segera bersumpah, "Tidak berani, tidak berani. Hidup sebagai bawahan kakak Guanya. Mati pun aku harus menjadi hantu kakak Guanya." Dia tersenyum puas, "Bagus, kakak suka semangat yang begitu." Guanya kembali melihat informasi di kertas. Levelnya 0,
Ya, secara logika, setelah melewati misi uji coba, levelnya seharusnya sudah 1, baru benar. Dia sedikit menyipitkan mata, melihat detail isi kertas itu. Di sana tertulis, misi uji coba terowongan roh sisa. Kuan Ya terperangah melihat 4 kata yang menyentak matanya. Terowongan roh sisa, wajahnya menggelap, dia bertanya dalam hati. Kenapa harus dungeon ini lagi sih? Kuan Ya menoleh menatap Zhang Yuanxing dan bertanya untuk memastikan informasi. Uji coba alam rohmu adalah terowongan Yuling. Dia merasa bingung, lalu berpikir dalam hati. Ekspresi kakak Kuan Ya tidak bagus-bagus amat. Jangan-jangan dungeon ini ada masalah apa? Zhang Yuanxing tersenyum canggung dan bertanya. Aku mau bertanya soal misi uji coba ini. Kalau ini adalah dungeon, maka pasti ada cara untuk menyelesaikannya, kan? Tiba-tiba, terdengar sebuah helaan napas. Sementara Kuan Ya sedang asyik mempelajari informasi yang sudah diisi Zhang Yuanxing. Dia malah menatap pemuda di depannya dan bertanya-tanya, "Hah? Menghela napas kenapa?" Menanggapi Zhang Yuanxing, malah terdengar sebuah helaan napas yang panjang sekali. Entah kenapa, sebuah perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Zhang Yuanxing dengan gelisah berteriak, "Kakak jangan menghela napas lagi." Pikirannya menjadi kacau. Barusan aku mendapatkan simpati sekaligus rasa kasihan. Benar, kan? Apakah keberuntunganku terlalu sial? Dan mendapatkan kotak buta yang bermasalah. Zhang Yuanxing buru-buru berkata kepada Guan Ya. "Kakak, tunggu sebentar. Aku akan mencari kapten." Guan Ya buru-buru pergi. "Sial, keberuntungan bocah ini parah sekali." Wang Tai berkata kepada Zhang Yuanxing, "Datanglah ke mejaku." Dia melihat punggung Guan Ya yang terburu-buru dan sikap Wang Tai, lalu menjadi khawatir. "Kakak Guan Ya, bisakah kau jangan menakutiku?" Zhang Yuanxing mengikuti Wang Tai sambil menganalisis dengan cermat. Melihat reaksi Guan Ya dan Wang Tai, dapat dipastikan bahwa terowongan Lingki sisa memang sangat sulit. Setelah aku keluar dari instance, aku telah menyelesaikan 20% dari misi utama kedua. Terlebih lagi, sudah dipastikan bahwa aula utama adalah rumah aman. Jika dipikir-pikir begini, seandainya aku bertemu bahaya, bukankah aku tinggal kembali ke aula utama saja? Dia sedikit mendorong kacamata lalu berbicara. Strateginya ada, karena detail tentang setiap alam roh yang sudah dilewati. Semuanya dicatat, ini adalah kewajiban setiap praktisi resmi. Dan organisasi juga akan memberikan hadiah yang sesuai. Wang Tai membuka komputer lalu memberi isyarat kepada Zhang Yuanxing. Tapi terowongan Yuling agak tidak biasa. Lebih baik kamu lihat sendiri saja. Judul dokumen ini adalah Ringkasan Ujian Alam Roh milik Yeyu Sen Song Hai. Zhang Yuanxing membaca setiap kata dengan saksama. Reruntuhan Desa Wangchun. Tingkat C, persyaratan misi. Berhasil bertahan hidup hingga fajar. Bahaya di desa berasal dari arwah gentayangan yang digantung. Dan daerah tandus di luar. Menghadapi hantu maut penuntut nyawa yang digantung, para praktisi alam roh harus membalikkan diri. Barulah bisa menghindari bahaya. Namun, orang-orang yang fisiknya lemah hanya bisa pasrah pada keberuntungan mereka sendiri. Arwah pendendam dari kuburan-kuburan sepi akan berkumpul di desa pada jam 12 malam. Praktisi alam roh. Hal pertama adalah harus segera pergi ke toko kelontong untuk mencari dupa dan lilin. Tindakan membakar dupa dan lilin akan mencegah mereka dimakan oleh gerombolan iblis. Pengantin iblis tingkat A, persyaratan misi. Habiskan sepanjang malam pengantin bersama pengantin iblis hingga fajar menyingsing. Pengantin iblis adalah makhluk yang sangat cantik. Dia memperlakukan setiap pengantin pria baru dengan sadis. Dia tidak akan melukai pengantin prianya sendiri. Asal kau bisa membuatnya puas, tapi secara teori, tidak ada pria yang bisa bertahan sampai pagi. Ini adalah alam spiritual kematian. Sejauh ini, hanya satu pahlawan yang berhasil selamat. Tapi sejak itu, dia jadi sangat membenci wanita. Waduk Lingang, misi peringkat B, persyaratan, menyeberangi waduk. Saat menyeberangi waduk, akan ada iblis air yang mencoba menarikmu ke bawah air. Jangan melawan, tahan napasmu selama 2 menit, dan iblis itu akan pergi sendiri. Melihat itu, dia berpikir dalam hati. Hal-hal ini sepertinya sangat sederhana. Zhang Yuanxing menopang dagunya, tenggelam dalam pikiran. Kecuali dungeon pengantin iblis, yang butuh sepasang ginjal baja. Tingkat kelangsungan hidup di alam spiritual pelatihan lainnya sangat tinggi. Tingkat pelatihan terendah adalah A, sementara terowongan Yuling adalah tingkat S. Menilai dari tingkat kesulitan misi utama pertamanya. Jadi, sepertinya ini lebih mirip reruntuhan kuno Desa Wang, bukan seperti dungeon level S. Aneh sekali, ujung jari pria itu dengan lembut menekan kursor tetikus. Di layar muncul detail lebih lanjut, terowongan Duling, tingkat kesulitan tidak diketahui. Persyaratan misi tidak jelas. Insiden awalnya terjadi saat pembangunan terowongan. Ketika sebuah tim konstruksi secara tidak sengaja memasuki alam spiritual. 12 orang telah memasuki alam spiritual. Tetapi hanya 1 orang yang selamat. Namun, karena trauma hebat, kondisi mental orang ini menjadi tidak normal.
Setelah 36 jam, orang ini kembali memasuki alam spiritual dan meninggal di sana. Perhatian, alam spiritual ini sangat berbahaya. Belum ada kasus yang berhasil menyelesaikan seluruh terowongan duling. Tulisan merah dengan peringatan itu menarik perhatian Zhang Yuanqing. Alam spiritual ini sangat berbahaya. Sebelumnya, tidak pernah ada siapapun yang berhasil melewati terowongan duling. Hatinya terasa dingin. Ini berarti tidak ada siapapun yang kembali hidup-hidup. Sementara itu, di kantor Li Dongze, gorden jendela hanya terbuka setengah, agar cahaya alami masuk ke dalam ruangan. Tangannya yang memegang gelas anggur bergoyang pelan, membuat anggur di dalam gelas beriak-riak. Li Dongze perlahan mengangkat cerutunya ke mulut lalu mengisapnya sedikit. Setelah itu, ia mengembuskan asap rokok dengan puas lalu angkat bicara. Komandan 100 muda yang baru saja diangkat tahun itu sangat bersemangat untuk meraih prestasi dan membina garis keturunan langsungnya. Seorang pengelana malam dengan latar belakang bersih, bagi dia, bagaikan hujan di tengah kekeringan, datang tepat pada waktunya. Sementara bagiku sendiri, itu juga datang tepat pada waktunya. Barusan, Li Dongze menelepon seseorang dan berkata, "Komandan 100, aku sudah merekrut seorang pengelana malam untuk prajurit macan putih. Mulai sekarang, kita akan punya pengelana malam kita sendiri." Mendengar itu, lawan bicaranya tersenyum puas. "Komandan 10 Li Dongze, kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Aku akan mengajukan permohonan ke organisasi untuk mengakui jasa besarmu." Ia mulai melamun, bergumam. "Aku sudah bisa melihat masa depan yang lebih cerah untuk prajurit macan putih kita." Lalu tiba-tiba, pintu didobrak terbuka dengan tendangan kuat oleh Guan Ya. Ia berseru panik, "Tetua 10, ini bahaya besar." Li Dongze dengan tenang mengangkat gelas anggurnya, menyeruputnya, lalu menatap Guan Na dengan tatapan menegur. "Kamu benar-benar tidak anggun sama sekali dengan sikap seperti ini." Guan Na tidak peduli, langsung ke intinya. Uji coba alam roh yang dimasuki Zhang Yuanqing justru adalah terowongan roh sisa itu. Anggur yang belum sempat ia telan langsung saja disemburkan keluar olehnya. Li Dongze sontak berdiri, memegangi kepalanya dan berseru, "Terowongan roh sisa." "Ya dewa." Setelah itu, ia melangkah kesal menuju pintu. Sambil berjalan, ia terus menggerutu. "Kamu benar-benar anak bodoh yang hanya tahu cara bermain lumpur. Lihatlah, perbuatan hebat apa yang sudah kamu lakukan ini." Namun, ketika tiba di tempat Zhang Yuanqing, ia hanya melihat sekeliling. Suasana di sekeliling pemuda itu sepenuhnya diselimuti kegelapan. Zhang Yuanqing menunjukkan ekspresi tak berdaya dan bertanya kepada Li Dongze, "Tetua 10. Menurutmu, apakah aku masih bisa diselamatkan?" Mendengar itu, ia berdiri sambil bertolak pinggang, merenung dalam diam. Setelah beberapa saat, Li Dongze meraih kedua bahunya lalu berkata, "Uji coba alam roh ini adalah dungeon solo pertama untuk para praktisi alam roh. Dan bagian tersulitnya juga ada di sini." Setiap kata yang diucapkannya membuat mata Zhang Yuanqing terasa memanas. "Dalam mode solo dungeon, tidak ada yang bisa membantumu sama sekali. Ini adalah ujian dari alam spiritual Ling Jing untukmu. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan supranatural." Kemudian Li Dongze melanjutkan, "Aku akan melaporkan ini untukmu ke atas. Semoga saja para petinggi punya informasi dan strategi tentang terowongan sisa Ling di dalam database. Kalau tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuliskan secara rinci pengalamanmu di terowongan sisa Ling." "Ya." Setelah Zhang Yuanqing selesai menulis, dia berpesan, "Pulanglah dulu dan tunggu kabar. Setelah ada hasilnya nanti, aku akan segera memberitahumu." Dia berdiri, mengangguk, dan menjawab, "Baik, terima kasih sudah banyak merepotkan." Kepala Li Dongze berkata kepada orang yang berdiri di belakangnya, "Guan Ya, antar Zhang Yuanqing pulang dulu." Setelah itu, keempatnya segera bubar. Zhang Yuanqing mengikuti Guan Ya melangkah keluar dari markas. Sebelum masuk mobil, dia menoleh dan menatapnya, bertanya, "Kak Guan Ya, apakah ini kali terakhir aku bisa bertemu denganmu, Kak?" Tak disangka kata-kataku jadi kenyataan. "Aku benar-benar akan menjadi iblismu, Kak." Angin sepoi-sepoi berhembus, menerbangkan rambut Guan Ya. Dia menyisir rambut ke belakang telinga lalu tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku tidak akan menjanda demi dirimu. Cepat naik mobil." Semua romansa yang ada langsung disiram air dingin oleh Guan Ya. Zhang Yuanqing cemberut seperti bapel layu, lalu berbalik pergi. Dia duduk di dalam mobil lalu dengan hati-hati memasang sabuk pengaman. Guan Ya berdiri di luar, lalu menjulurkan tangan ke dalam mobil, mengelus rambut Zhang Yuanqing, dan berkata, "Kapten akan memikirkan segala cara untuk membantumu. Tapi kalau aku, hanya bisa mendoakanmu beruntung saja." Dengan lembut dia pamit, "Sampai jumpa." Dia juga balas berbisik, "Sampai jumpa." Saat ini, wajah Zhang Yuanqing dipenuhi dengan keseriusan. Kembali ke markas Li Dongze. Semua orang di kantor sedang bekerja. Di mana-mana hanya ada suara ketukan keyboard dan gesekan pena di atas kertas.
Guan Ya fokus menulis sesuatu di atas kertas. Raut wajahnya sangat serius. Di atas kertas tertulis isi istana Yuanshi Tianzun. Pria Scorpio, atribut konstelasi, ingatan kelam. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, kemungkinan besar akan tergoda oleh wanita dari organisasi lain. Setelah selesai, dia meletakkan pulpennya di meja dan terdengar bunyi, klik. Guan Ya menghela napas, lalu perlahan merobek catatan tempel itu. Setelah itu, dia menempelkan kertas itu ke lembar besar yang berjudul Staf Tim 2. Setelah selesai, Guan Ya menoleh dan bertanya pada rekan kerjanya, "Hei, Wang Tai. Apakah bocah itu punya harapan untuk lulus?" Wang Tai terus mengetik di keyboard sambil menjawab. Meskipun Sekte Taiyi mungkin punya informasi detail tentang terowongan Yuling. Tapi mungkin itu tidak akan berguna. Tanpa menoleh, dia melanjutkan, "Kalau tidak, pasti sudah diatur sejak awal. Ye Yusen untuk melewati alam roh ini sejak lama. Lagi pula, misi uji coba tingkat S. Pasti memiliki hadiah yang tidak buruk. Jika dia punya cukup item pendukung, mungkin masih ada harapan." Guan Ya menghela napas, penuh kekecewaan. Omong kosong, asteris item-item pendukung ini sendiri sangat berharga dan langka bagi seorang kultivator alam roh di tahap transenden, bisa mendapatkan satu item pertahanan diri saja itu sudah sangat bagus. Lalu jika kita bisa menemukan beberapa item pendukung, untuknya, mungkin ada harapan untuk melewati rintangan ini. Tapi, fungsi artefak itu bermacam-macam. Sedangkan pengetahuan kita tentang terowongan energi spiritual sangat terbatas. Kita tidak bisa begitu saja menggunakan artefak yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Alisnya mengerut, suaranya pun merendah. Hasil akhirnya kemungkinan besar akan kehilangan uang dan nyawa. Berdasarkan pengetahuan Guan Ya, artefak tanpa pemilik hanya bisa didapatkan melalui dua cara. Pertama, masuk ke alam spiritual untuk mencari. Kedua, menyerang praktisi alam spiritual di dunia nyata, membunuh dan merebut harta mereka. Dan itu haruslah artefak yang diletakkan di luar slot item, barulah bisa direbut. Dia berkata dengan suara rendah, kedua hal di atas tidak realistis. Jika seseorang meninggal di alam spiritual, maka semua artefak akan secara otomatis diambil kembali oleh alam spiritual. Kerugiannya terlalu besar. Yang menjawab Guan Ya adalah suara ketukan keyboard Wang Tai yang berderak-derak. Dia tiba-tiba menoleh, membetulkan bingkai kacamatanya, lalu menghela napas. Tepat setelah festival Qingming, terowongan energi spiritual akan dibuka setiap tahun. Bocah ini apa tidak terlalu sial, ya? Dia menghela napas panjang. Mungkin saja. Sementara itu, di kantor Li Dongze, dia sedang mengetik dengan panik. Li Dongze menatap layar ponselnya dengan saksama. Wajahnya penuh keseriusan. Isi yang dia ketik adalah, Li Dongze, wakil komandan ratusan. Bawahan ini memiliki laporan tentang orang baru yang direkrut, yaitu Ye Yusen, yang telah disebutkan sebelumnya. Terowongan Yuling pertama kali muncul saat pembangunan terowongan. Pada abad lalu, ada sebuah tim konstruksi yang secara tidak sengaja masuk ke sana dan tewas di alam spiritual. Setelah itu, para pejabat menemukan satu orang yang selamat. Orang ini dibawa kembali ke alam spiritual 36 jam kemudian. Misi percobaan terowongan Yu Ling terdiri dari dua tahap. Tidak seperti tantangan sekali jalan untuk kelas karakter dan alam spiritual lainnya. Maafkan bawahan ini, terlalu terkejut dan terbawa pola pikir yang biasa. Saat melihat dia kembali ke kenyataan dari alam spiritual percobaan, saya tanpa sadar mengira dia sudah melewati percobaan itu. Bawahan ini tahu gudang data Sekte Taiyi mengandung informasi yang kaya dan paling komprehensif tentang alam spiritual Ye Yusen serta pemimpin sekte ini, yang juga merupakan Ye Yusen terkuat di dunia. Siapa tahu Sekte Taiyi akan memiliki informasi terkait terowongan Yuling. Jika wakil komandan ratusan muncul, maka aku pikir Taiyi Men akan menunjukkan sedikit rasa hormat. Tidak pernah meninggalkan rekan adalah prinsip pasukan macan putih. Karena dia sudah bergabung dengan perusahaan, bawahan ini tidak bisa menyerah begitu saja. Kuharap wakil komandan ratusan bisa membantu. Li Dongze melihat ke layar, dalam hatinya memendam secercah harapan. Berharap bisa mempertahankan dewa penjelajah malam ini. Jarinya menyentuh layar, mengirimkan pesan terakhir itu. Perpindahan adegan ke rumah Zhang Yuanqing. Saat itu dia sedang berdiri di depan pintu. Zhang Yuanqing membuka pintu sambil dengan lesu menyapa nenek, "Aku pulang." Yuan Jun, sambil mengepel rumah, memberitahu Kak Yuan. "Sepupumu sudah datang dan sekarang sedang makan di ruang makan." Zhang Yuanqing yang mendengar itu hanya menjawab, "Baik." Melihatnya seperti itu, nenek bertanya dengan cemas. "Kenapa kau keluar sebentar saja sudah seperti kehilangan jiwamu?" Zhang Yuanqing menjawab dengan suara rendah, "Aku baik-baik saja." Setelah itu, dia pergi ke ruang makan. Zhang Yuanqing melihatnya sedang menyeruput sup. Lalu dia menyapa sepupunya. "Kau sudah datang?" Yuan Jun menatapnya lalu bertanya lagi kepada Kak Yuan. Nenek bertanya, "Kamu mencari kakak tadi malam?" "Ya." Dalam hati, Zhang Yuanqing berpikir,
Masalah kemarin sudah diselesaikan. Tapi, masalah baru ini, kakak sepupu juga tidak bisa menyelesaikannya. Berpikir begitu, ia menggelengkan kepala dan menjawab, tidak apa-apa kok. Ia bertanya lagi, apakah ini tentang masalah Lei Yibing? Aku dengar Li Dongze sudah secara langsung datang mengunjungimu kemarin. Sambil makan, Yuan Jun melanjutkan. Ini berarti kasus milikmu sama sekali tidak biasa. Jangan bilang kamu, bahkan aku pun tidak bisa membantu. Bibi tiba-tiba menyela, Xiao Yuan Jun. Bibi mengangkat tinggi-tinggi kotak biru itu lalu dengan antusias memperkenalkan. Ini adalah produk penghilang kerutan dan anti penuaan yang digunakan sekali pada pagi dan malam hari. Efeknya akan sangat bagus. Nenekmu bersikeras menyuruhku membelikannya. Loh, Zhang Yuanqing menolak dengan wajah cemberut. Bibi, aku tidak membutuhkan hal-hal seperti ini. Suara nenek terdengar berat, dasar bocah. Membuat kedua orang itu, Zhang Yuanqing dan Yuan Jun sama-sama ketakutan hingga berkeringat dingin. Jari nenek menunjuk-nunjuk dekat kepalanya sambil memarahi. Kamu tidak perlu pakai masker wajah, ya? Jadi maksudku, nenek perlu menghilangkan semua kerutan di wajah nenek, begitu, ya? Sudah berumur 30-40 tahun, tapi wajahmu masih terlihat lebih kuyu dari ayahmu, tahu? Dengan penampilanmu begini, bagaimana bisa menemukan pasangan, sih? Lalu nenek kembali menoleh ke Yuan Jun, menghela napas panjang dan memanggil, Yuan Jun. Ayahmu itu, si bocah ini, nenek anggap sudah gagal mendidiknya. Kamu harus lebih giat lagi. Apa kamu ingat tahun lalu? Paman Wangmu datang mengunjungi kita dari provinsi tetangga, kan? Kakekmu hampir saja meninggal dunia, kan? Waktu itu, Paman Wang pernah berkata, Lao Chen, aku belum pernah dengar kalau kamu punya putra kecil, Lo. Mendengar itu, kakekmu marah dan membantah, ini cucuku. Yuan Jun berwajah gelap saat Paman Wang menepuk-nepuk pundaknya sambil tertawa dan berkata, cucu Anda ini punya penampilan yang cukup unik, ya? Kembali ke masa kini, dia berbisik memohon. Baiklah, nenek jangan mengomel lagi. Aku masih harus pergi bekerja. Baru-baru ini ada kasus orang hilang. Aku sangat sibuk. Zhang Yuanqing, yang mendengar itu, bertanya dengan penasaran, ada apa? Dialihkan dari perhatian nenek, Yuan Jun kembali ke keadaan santainya dan menjelaskan. Ada 2 orang hilang di terowongan, Yuling dan Chu, dan sampai sekarang mereka masih belum ditemukan. Rekaman CCTV di luar terowongan menunjukkan bahwa mereka sudah masuk ke dalam terowongan. Tapi rekaman CCTV di dalam terowongan sama sekali tidak menunjukkan adegan mereka masuk ke terowongan. Ia tidak lupa melihat ke arah Zhang Yuanqing dan mengingatkan. Jangan bilang siapa-siapa, ya, aku sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Nenek, yang berdiri di samping dan mendengar semuanya, menoleh ke bibi dan berbisik. Apakah ini tempat berhantu itu lagi? Kenapa tempat ini tidak ditutup saja, ya? Setiap tahun selalu ada beberapa orang yang hilang di terowongan ini, loh. Dia mengangguk terus-menerus dan menjawab, benar sekali, benar sekali. Sangat menakutkan. Yuan Jun memohon dengan putus asa, nenek, jangan bertanya lagi. Nenek masih saja terus bertanya sampai tuntas. Yuan Jun, bisakah kamu menjelaskan lebih detail? Aku tahu bibi sangat tertarik dengan cerita seperti ini. Ia kembali menatap ke arah bibi, mengerucutkan bibirnya. Bibi, jangan terus bergosip lagi. Sementara itu, Zhang Yuanqing bergumam dalam hati. Bukankah mereka juga tak sengaja masuk ke kuil Dewa Gunung? Bukan, di benaknya ada sebuah keraguan. Kedua pemuda sial ini, aku tidak tahu apakah mereka bisa bertahan dalam 3 jam ke depan. Meski dalam bahaya, Zhang Yuanqing tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Aku tidak tahu mengapa aku merasa terhibur bahwa aku bukan satu-satunya orang yang merasa seperti ini, ya. Dia juga teringat Li Dongze pernah berkata bahwa alam spiritual selalu ada. Dan mungkin, sebagian orang yang hilang setiap tahun itu hilang di alam spiritual. Sebenarnya, alam spiritual itu adalah jenis keberadaan apa? Adegan beralih ke sebuah rumah di ibu kota. Setiap sinar matahari hangat menembus celah daun, menyinari ke bawah, menciptakan pemandangan indah yang samar. Sinar-sinar matahari itu menyinari kipas di tangan seseorang. Seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih sedang berbaring di kursi, beristirahat dengan santai. Tiba-tiba, ada suara yang memanggil, Tetua Sun. Anak dari keluarga Fu telah mengirim email untuk Anda. Mendengar itu, Tetua Sun bertanya balik, Fu Qingyang, ada apa? Orang itu segera menjawab, bawahannya di kota Songhai berhasil merekrut seorang dewa pengembara malam. Alam uji coba spiritual adalah terowongan roh sisa. Jadi, saya ingin bertanya kepada senior beberapa informasi terkait terowongan itu. Selain itu, saya juga berharap senior bisa memberikan beberapa petunjuk. Begitu orang itu selesai bicara, tangan yang memegang gagang kipasnya sedikit mengencang. Tetua Sun melanjutkan, Festival Qingming baru saja berlalu, dan kebetulan juga saatnya terowongan roh sisa membuka pintunya, semakin dekat dengan waktu ini.
Akan ada cukup banyak orang yang mendapatkan kartu karakter Dewa Penjelajah Malam, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa melewati terowongan roh sisa itu. Dia sedikit membuka matanya, melirik sekilas, lalu berkata, informasi bisa ku berikan. Lagi pula, sekte kita sudah menyerah pada strategi menyerang terowongan roh sisa. Dan tingkat kerahasiaan informasi terkait sudah diturunkan. Ngomong-ngomong, beritahu si bocah wakil bahwa tempat ini adalah alam uji coba spiritual tingkat S. Di sepanjang jalan akan ada beberapa masalah yang muncul, yang akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Dan sudah lama keluar dari kategori alam uji coba spiritual. Setelah mengatakan itu, Tetua Sun kembali memejamkan mata dan beristirahat. Dia berpikir sebentar, lalu berpesan. Saran saya adalah, tinggalkan saja Dewa Penjelajah Malam itu. Orang yang sudah pasti mati, tidak perlu diinvestasikan apa-apa. Orang itu langsung mengangguk, membalas dengan jelas. Tetua Sun teringat kembali alam spiritual ujian tingkat S. Itu adalah alam spiritual dengan tingkat kesulitan tertinggi bagi para pemula. Terowongan roh sisa bahkan lebih aneh daripada alam spiritual tingkat S. Biasanya, setiap alam spiritual ujian tingkat S akan selalu mengandung beberapa hal yang tidak biasa. Bisa berupa artefak langka atau beberapa informasi penting yang sangat berharga. Untuk menerobos alam spiritual terowongan roh sisa, Sekte Tai secara khusus mengirim seorang pengembara malam tingkat 1 untuk ditempatkan di Songhai dalam waktu lama. Karena ujian alam spiritual pemula tingkat S terkadang juga terbuka untuk para petualang, yaitu alam spiritual dengan profesi tingkat 1, setelah penantian pahit berbulan-bulan. 2 pengembara malam tingkat 1 berhasil menerima misi terowongan roh sisa. Hasilnya, 1 pengembara malam telah memasuki alam spiritual dan menghilang tanpa jejak. Sementara pengembara malam lainnya berhasil menyelesaikan misi pertama, tetapi tewas dalam misi kedua. Padahal, kedua pengembara malam ini bahkan memiliki artefak pelindung diri. Tetua Sun menopangkan kedua tangannya pada sandaran kursi, perlahan berdiri dan bersuara. Sejak itu, para tetua Sekte Tai telah mengevaluasi kembali terowongan roh sisa dan sepenuhnya membatalkan rencana menghancurkan alam roh ini. Ia menghela napas, jika ada seseorang yang benar-benar bisa melewati terowongan sisa roh dan mendapatkan informasi di dalamnya, maka itu akan menjadi penyelamat bagi Sekte Tai kita. Tetua terhormat memberi instruksi kepada bawahannya. Dalam beberapa hari, Ketua Sekte akan memanggil semua petualang ke ibu kota untuk rapat. Karena ada hal besar yang perlu diumumkan. Kau, bersiaplah dan panggil semua orang di bawahmu. Ia mengibas-ngibaskan kipas di tangannya, memberi isyarat untuk pergi. Orang itu segera menunduk dan menjawab, baik, tetua terhormat. Di kegelapan malam, Zhang Yuanqing berbaring di tempat tidur yang familiar. Dalam mimpinya, ia bermimpi pernah bertanya pada bibinya. Bibi, apakah kau tahu kalau kau itu mesum? Wanita itu memanyunkan bibirnya, membela diri. Aku cuma main game horor, kok. Tidak sampai disebut mesum begitu, kan? Permainan horor, itu benar-benar menguji mental manusia. Kau harus mempelajari pola-pola khusus dari bosnya. Tante fokus pada layar, mulutnya masih mengoceh. Ditambah lagi harus menjelajahi dunia batin para karakter. Sekaligus menyembuhkan dan memacu semangat, apalagi. Zhang Yuanqing bertanya-tanya, seandainya alam roh dibandingkan dengan sebuah permainan. Apakah ada aturan yang berlaku di dalamnya? Ya. Jika berhasil menemukan aturannya, maka bahkan jika aku hanya orang biasa yang tenaganya tak cukup untuk mengikat ayam sekalipun, aku juga bisa melewati rintangan ini dengan lancar. Tiba-tiba, ponsel di atas meja menyala, menandakan ada panggilan masuk. Mendengar nada dering, Zhang Yuanqing melirik ke samping. Begitu ia mengangkat telepon, orang di seberang sana langsung berbicara. Kapten 10 sudah membantumu mengumpulkan informasi lebih detail. Aku sudah mengirimkannya ke emailmu. Aku tahu anak muda sepertimu tidak pernah memeriksa email. Jadi, aku menelepon untuk memberitahumu. Zhang Yuanqing duduk di depan meja komputer lalu berkata dengan rasa terima kasih. Aku berterima kasih, Li Shizang. Terima kasih, Kak Guan ya. Tunggu aku berhasil menyelesaikan misi uji coba ini. Aku akan mentraktir kalian berdua makan. Begitu komputer dinyalakan, sudah muncul notifikasi selamat malam. Zhang Yuanqing, Anda telah menerima email baru. Di sisi sana, Guan Ya memanggil Zhang Yuanqing dengan pelan. Mata pria itu masih terpaku pada layar. Mulutnya menjawab, ya, wanita itu sedikit menurunkan kelopak matanya dan berkata dengan lembut. Aku menunggu kau mengundangku makan. Meskipun lawan tidak melihatnya, Zhang Yuanqing tetap mengangguk berjanji. Kakak Guan Ya, tunggu aku ya. Setelah itu, dia menutup telepon dan meletakkannya di atas meja. Di sisi Guan Ya, wanita itu berbaring tengkurap di tempat tidur sambil menghela napas. Meskipun Sekte Tai memberikan dokumen, apa gunanya itu? Sambil mengeluh, Zhang Yuanqing menekan kursor mouse dengan gugup ke tombol unduh berkas. Setelah berkas selesai diunduh, dia mengarahkan kursor mouse ke bagian buka berkas. Informasi langsung muncul, terowongan roh sisa,
Pemandangan Roh No. 0079. Tingkat kesulitan, S. Jenis, pemain tunggal. Tingkat kematian, tinggi. Misi utama 1, bertahan hidup selama 3 jam. Misi utama 2, jelajahi pemandangan Roh No. 0079. Zhang Yuanqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Persis seperti misi ujianku, dia melanjutkan membaca latar belakang pemandangan Roh No. 0079. Itu bukanlah terowongan roh sisa, melainkan sebuah kuil yang berasal dari zaman dinasti Ming, bernama kuil Dewi San Dao San. Menurut dugaanku, Dewi ini pasti adalah dewa penjelajah malam dengan kedudukan yang sangat tinggi, bukan? Mungkin tidak bisa disebut sebagai dewa penjelajah malam. Untuk sementara tidak jelas apakah pada zaman dinasti Ming benar-benar ada seorang dewi secantik itu atau tidak. Bisa jadi juga itu diciptakan oleh alam roh. Misi bertahan hidup selama 3 jam ini relatif sederhana. Awalnya, setelah membaca isi utama, aku bertemu dengan roh pendendam. Ciri khasnya adalah terus-menerus menguras energi yang dari makhluk hidup sampai target mati. Dewa penjelajah malam secara alami adalah penekan bagi entitas roh. Jadi, aku menyingkirkannya tanpa terlalu banyak usaha. Tapi, ketika aku ingin menelannya, aku malah menghadapi hambatan besar. Roh pendendam ini mungkin dilindungi oleh alam roh. Siapapun yang membaca catatan ini pasti akan dikutuk dan diganggu oleh roh pendendam. Tidak akan berhenti sampai mati. Metode pengusiran roh jahat apapun hanya akan efektif untuk waktu singkat. Setelah berhasil mengusir roh pendendam 1 kali, kira-kira akan mendapatkan periode aman selama sekitar setengah jam. Yang menarik adalah tata letak keseluruhan kuil di gunung itu. Terdiri dari 1 aula utama dan 2 halaman belakang yang berdekatan. Lilin di aula utama adalah sebuah properti yang sangat ampuh, memiliki kemampuan untuk menekan energi jahat dan memurnikan. Hanya dengan bersembunyi di aula utama, kita akan aman. Tapi konsekuensinya, lilin itu akan menghilangkan rasa takut di hati manusia. Semakin lama seseorang berada dalam cahaya lilin, semakin ia tidak akan merasa takut lagi. Di alam spiritual yang begitu berbahaya, ketiadaan rasa takut justru adalah hal yang paling mematikan. Selain itu, lilin tersebut tidak bisa dipindahkan atau dibawa keluar dari alam spiritual. Zhang Yuanqing masih dengan saksama membaca setiap kata. Rumah aman, ini adalah pisau bermata 2, karena kau tidak bisa berada di dalamnya selamanya. Lilin ini seperti sesuatu dalam permainan, memaksamu untuk terus mendorong alur cerita. Setelah berada di aula utama selama setengah jam, aku tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Suaranya berasal dari belakang halaman belakang. Bercampur dengan itu, ada suara auman mengerikan. Kedengarannya sama sekali bukan seperti suara hewan hidup. Setelah beberapa saat ragu-ragu, aku memutuskan untuk pergi ke halaman belakang untuk menjelajahinya. Aku membaca sampai sini dan bergumam dengan suara rendah. Tapi aula utama memang tempat yang aman. Tentang hal ini, aku sendiri sudah memastikannya. Tapi sungguh tak disangka penyebabnya justru adalah lilin. Tapi aku malah mengira itu adalah Dewi Gunung yang cantik itu. Zhang Yuanqing mengusap dagunya mengingat, sementara suara minta tolong itu berasal dari pohon beringin besar itu. Aku tidak mendengar suara raungan apapun, tapi halaman timur itu benar-benar sangat menakutkan. Pohon beringin besar itu sangat berbahaya. Jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Pohon beringin ini sepertinya memiliki kesadaran. Tapi kenapa dia malah minta tolong ya? Sedangkan raungan mengerikan itu, aku tidak bisa menemukan asalnya. Karena kemunculannya telah mengganggu penyelidikan. Itu adalah sepasang sepatu dansa merah. Pada awalnya, dia sama sekali tidak menyerangku, melainkan malah mengajakku menari untuk mengukur psikologisku. Aku sudah setuju dengan undangannya. Aku sama sekali tidak bisa mengikuti gerakannya, terlalu kacau dan rumit. Bagi seseorang yang belum pernah memiliki pengalaman menari sepertiku, ini benar-benar adalah permintaan yang tidak mungkin diselesaikan. Tapi segalanya tidak seperti yang Zhang Yuanqing kira. Bahkan para penari berpengalaman pun tidak bisa mengingat gerakan-gerakan tari itu. Aku sudah gagal, dan sepasang sepatu merah itu mulai mengejarku untuk membunuhku. Aku berhasil melarikan diri kembali ke aula utama, tapi itu sudah mematahkan 2 tulang rusukku. Kurasa aku sudah melihat wujud aslinya. Ini adalah benda terkutuk yang sangat menakutkan. Kemampuan pelacakannya mengabaikan medan dan rintangan. Dan itu tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Jadi, dugaan awalnya adalah ini adalah semacam benda aturan. Sungguh sulit dipercaya, sebuah ujian alam spiritual bisa memiliki benda-benda aturan. Akhirnya aku mengerti kenapa Qian Shou jelas-jelas membawa sebuah benda, tapi malah mati di kuil Sansen. Aku juga mengerti kenapa tidak ada seorang pun yang pernah berhasil melewati alam spiritual ini. Sungguh menggelikan, orang-orang yang bisa masuk ke terowongan Yuling semuanya adalah dewa malam tingkat 1 tahap awal. Atau orang biasa, bagaimana mungkin bisa melewatinya? Zhang Yuanqing menelan ludah pelan, tapi perasaannya sangat tidak nyaman. Dia berkata pada dirinya sendiri, untuk sementara, penyebab kemunduran kuil Sansen masih belum diketahui. Dan rahasia pasang surutnya selama ribuan tahun juga belum terungkap.
Aku berharap bisa menyelesaikan tugas utama kedua dengan baik. Untuk membawa kembali kebenaran demi organisasi. Mendapatkan sedikit informasi. Setelah itu, Zhang Yuanqing segera mematikan perangkatnya. Dia menyandarkan tubuhnya di kursi, menganalisis setiap informasi. Roh pendendam yang ada di bahuku bisa diusir dengan cahaya lilin. Setiap kali mengusir roh jahat, ada waktu aman 15 menit. Dengan begitu, bahuku tidak akan sakit lagi setelahnya. Hati-hati, pohon beringin di halaman timur itu tidak boleh menoleh ke belakang. Lalu kenapa tidak boleh menoleh ke belakang? Apa yang akan terjadi jika tidak menoleh? Dan bagaimana jika menoleh? Kenapa tidak ditulis dengan jelas di dokumen itu, sih? Sementara ini, masih belum pasti apakah suara raungan itu ada hubungannya dengan pohon beringin atau tidak. Jika tidak, bahayanya akan semakin besar lagi. Lalu, gambaran sepatu dansa merah itu, apa hanya properti saja? Pertanyaan tak terhitung muncul di benak Zhang Yuanqing. Dia berpikir dalam hati, sekarang jika dipikir-pikir, sepertinya para senior dari tim konstruksi. Kemungkinan besar sudah diinjak sampai mati oleh sepatu dansa merah itu, sampai seluruh tulang belulang mereka hancur berkeping-keping. Zhang Yuanqing menautkan kedua tangannya di belakang kepala, merenung. Meskipun aku bisa meminta diajari olehnya. Aku juga tahu sedikit tentang tarian, tapi jika satu pun. Roh pengembara tingkat 1 saja tidak bisa kuatasi, maka aku. Seorang bocah pun pasti tidak akan bisa melakukannya. Jika aku sendiri menemukan sepasang sepatu dansa merah itu, aku pasti akan menari sampai dunia hancur. Dia terdiam di sana, masih ada kebingungan di matanya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Zhang Yuanqing, membuat matanya berbinar. Zhang Yuanqing melompat berdiri, tertawa terbahak-bahak penuh kepasrahan. Siapa bilang semua pemain mesin dansa adalah penari? Penyebab dasar dewa penjelajah malam itu kalah adalah karena dia tidak bisa mengingat langkah-langkah dansa yang kacau dan rumit. Namun, begitu otakku mengalami kelebihan beban, maka ingatan tidak ada artinya lagi bagiku. Tiba-tiba terdengar teriakan nenek, Zhang Yuanqing. Apa yang kamu teriakkan di tengah malam begini? Adegan beralih ke kamar mandi Guanya. Uap air di dalam ruangan mengepul pekat. Saat itu, dia sedang berendam dan bersantai di bak mandi. Tiba-tiba, ponsel di sampingnya bergetar terus-menerus. Layar menyala, memberitahukan bahwa Zhang Yuanqing sedang menelepon. Guanya menyambungkan panggilan itu, lalu dengan malas bertanya. Sudah selesai membaca dokumennya? Dia melaporkan situasinya. Kakak Guanna, saya sudah selesai membaca. Namun ada beberapa hal yang masih belum begitu jelas. Apa itu properti tipe aturan? Dia mulai membuat daftar. Ada banyak jenis properti di alam roh. Dan fungsinya pun berbeda-beda. Organisasi pemerintah kami telah mengklasifikasikan properti menjadi 3 jenis berdasarkan karakteristiknya. Masing-masing adalah tipe biaya, tipe aturan, dan jenis lain yang tidak saya yakini. Karena saya belum cukup memenuhi syarat untuk mengaksesnya. Properti berbasis aturan dan biaya umumnya tidak dinilai tinggi atau rendah. Bagaimanapun juga, fungsi properti berbeda-beda, dan tidak dapat diukur dengan satu standar. Guanna tidak lupa mengingatkan Zhang Yuanqing. Namun ada satu hal yang harus diakui, properti berbasis aturan lebih sulit ditangani. Itu juga lebih langka, dan setiap properti berbasis aturan memiliki nilai tak ternilai. Metode untuk menghadapi properti berbasis aturan bukanlah rahasia dalam organisasi pemerintah. Kemungkinan besar, itu sesuai dengan aturannya. Jika kamu bisa menyelesaikan undangannya, akan ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan item. Berdasarkan aturan ini, tentu saja, itu hanya kemungkinan tertentu. Hal ini tergantung pada banyak faktor. Misalnya apakah kamu bersedia atau tidak. Atau apakah itu properti tak bertuan. Guanya sedikit memejamkan mata dan berkata, tapi soal menaklukkan item dan semacamnya. Aturan semacam itu, kamu hanya bisa memikirkannya saja. Jangan menganggapnya serius. Zhang Yuanqing segera bertanya, ada satu hal lagi. Bisakah obat dibawa ke alam roh? Dia sedikit mengangkat kakinya, dan tetesan air terus menetes ke bawah. Guanya mengingatkan, kecuali pakaian biasa. Sebagian besar benda di dunia nyata tidak bisa dibawa ke alam roh. Obat boleh, tapi harus yang sudah diminum. Dia bertanya lagi untuk memastikan. Apakah boleh hanya menahannya di mulut? Dia tersenyum dan berkata, aku tidak bisa memberimu jawaban yang pasti. Zhang Yuanqing, yang mendengar itu, hanya bisa berkata pada dirinya sendiri. Sepertinya hanya itu yang bisa dilakukan. Lalu, dia tersenyum dan berkata, aku sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Kak Guanya. Guanya di seberang sana juga tersenyum tipis dan menjawab, jaga diri baik-baik ya, bocah. Oh, ya, hari ini adalah hari keberuntungan bagi zodiak Scorpio, Lo.